Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu Musa. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang ke-15. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu, yaitu Muhammad, kisah tentang Musa? Al-Quran surat An-Nazi'at ayat yang ke-15. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kita muliakan, pagi ini bahasan kita surat An-Nazi'at ayat yang ke-15, yakni dimulai dari tanda tanya, kata tanya hal ataka. Hal itu metode sebenarnya Bapak. Jadi metode Allah supaya Nabi Muhammad memperhatikan cerita kisah tentang Nabi Musa. Maka bukan Allah tidak tahu ya. Sudahkah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Bukan Allah tidak tahu sudah atau belum sampai. Karena kalau sudah, Allah juga yang akan menurunkan berita itu. Karena kisah-kisah tempo lalu itu Nabi Muhammad juga tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Jadi ini metode dimulai dari pertanyaan, itu satu. Yang kedua, supaya Nabi Muhammad memalingkan pikirannya kepada kisahnya Nabi Musa. Supaya menyambung sedikit Bapak Ibu, saya ambilkan dari sini. Nabi Muhammad kan sedang berhadapan dengan orang-orang kafir kan, yang tidak percaya dengan akan dibangkitkan, sehingga mereka membuli apakah ya kan manusia yang sudah hancur tulang belulang ini akan dibangkitkan. Itu karya ngoknya orang-orang kafir Quraisy, ya, ditunjuk ajaib dan amwah. Malah mereka membuli malah, sehingga Allah sajratul wahidah, Allah katakan itu hanya sedikit saja sebenarnya bagaimana cara membangkitkan manusia, ya kan? Orang kafir Quraisy yang seperti ini, yang keras kepala, yang tidak mau ditunjuk ajaib, malah mereka membangkang, mereka menzalimi, ya, itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Lalu ayat yang ke-15 tidak bicara lagi tentang orang-orang kafir Quraisy, tapi bicara tentang kisah Nabi Musa. Maka itu dipalingkanlah pikiran Nabi itu kepada bagaimana keadaan dulu Nabi Musa. Nah itu dia. Jadi kalimat hal ataka hadisul Musa, sudahkah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Siapa itu Musa? Seorang nabi kan, sama dengan Nabi Muhammad, itu satu.
Dulu ada nabi sebelum engkau ini namanya Musa. Di sama posisinya. Seorang nabi, seorang rasul. Yang kedua, dia dulu juga membawa kebenaran. Musa itu juga membawa agama tauhid seperti kamu juga. Musa itu menyelamatkan orang. Kamu juga menyelamatkan orang. Tugasnya sama. Jadi sama-sama nabi, sama-sama rasul, tugasnya juga sama. Kalau engkau hari ini Muhammad mendapatkan rintangan manusia-manusia yang keras kepala ini, orang-orang kafir ini yang tidak mau ditunjuki, yang mereka membulimu, mereka menganiayamu, menzalimimu, dulu Musa juga menghadapi orang yang sama perangainya. Kalau sekarang ada Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Quraisy, dulu Musa juga menghadapi Fir'aun, menghadapi Haman, menghadapi tukang-tukang sihir. Itu kaum Bani Israel. Itu, ya kan? Jadi kalau kini kau menghadapi, kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim, Pak, karena salah bahasa dulu ada Fir'aun gitu. Kalau ada kini kau orang-orang kayu, mempakayu diri, ya kan? Karena saja ada Korun gitu. Ya begitulah cara Allah membanding gitu. Jadi ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya kan? Nabi Muhammad menghadapi Abu Lahab gitu. Ya kan? Jadi kalau begitu ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Lahab, kalau begitu orang ini satu level sebenarnya, Pak. Ya kan? Jadi kalau Fir'aun menghadapi Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya Nabi Muhammad menghadapi Abu Lahab. Jadi kalau begitu siapa Fir'aunnya pada masa Nabi Muhammad? Ya Abu Lahab gitu. Kalau sekarang siapa Fir'aunnya? Ya kan? Tentu beda-beda level lah ya Pak ya. Nah itu maksudnya. Jadi Allah memalingkan kata-kata hal ataka hadisul Musa, kan ceritanya tadi ayat 1, 2, 3, 4 kan itu ceritanya ya, tentang kematian yang keras, kematian yang lembut gitu ya. Kita bagaimana malaikat bertugas, ya kan? Kemudian bagaimana orang-orang kafir menolak keras kepala. Tahu-tahu ayat 15-nya langsung bicara hal ataka hadisul Musa. Nah, kalau begitunya, kalau agak sedih engkau menghadapi orang-orang kafir ini, ya kan? Cobalah baca, coba ingat, coba dapatkan informasi tentang Nabi Musa gitu. Jadi awak sebenarnya Bapak Ibu memang di dalam Al-Quran itu banyak cerita tentang Nabi Musa. Saya coba merangkum, ada 136 kali nama Nabi Musa disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran bara surek sarati ampe balik surek. Ternyata 30 juz, ya kan? Nabi Musa disebut namanya dalam Al-Quran 136 kali, ya kan? Nah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka penting sebenarnya
Di kisah Nabi Musa ini sangat penting dipahami. Kenapa? Karena banyak manusia-manusia yang akan kita hadapi sama. Ya, bukan Allah tidak bertolong kaumnya Nabi Musa, tapi memang mereka itu madar ya, madar gitu ya. Nah, kata Buya Hamka, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengajak Nabi Muhammad dan umatnya kisah ini merenungi kisah Nabi Musa. Jadi dengan kata hal ataka hadis Musa, ya kan? Allah menekankan bahwa ada pelajaran besar dari kisah Nabi Musa yang relevan bagi perjuangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah. Jadi kalau hari ini banyak hal yang mirip ya yang bisa kita pahami. Jadi kisah ini kata Buya Hamka mengingatkan tentang besar hal yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, begitu juga hal besar yang dihadapi oleh Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Sementara itu Nabi Muhammad menghadapi Abu Lahab, ya kan? Ini perbandingannya, sama-sama mendakwahkan agama Allah, sama-sama menghadapi masalah yang besar, masalah umat dan masalah Fir'aun, ya kan? Sebenarnya mungkin informasi saja yang agak, kalau Abu Lahab tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Itu yang agak beda besarnya itu. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini seakan menjadi pengantar untuk kisah tentang pengalaman Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Jadi baca-baca juga kisah-kisah orang dulu, Pak, ya kan? Akhir Fir'aun, bagaimana Nabi Musa menghadapinya, gitu ya. Nah, itu juga sebagai pelajaran untuk Nabi Muhammad. Kalau Fir'aun itu dihancurkan, kira-kira nanti yang musuh-musuhnya Nabi Muhammad kira-kira apa? Ya begitu juga gitu. Jadi orang-orang zalim kan itu sebenarnya ini bisa menambah semangat sebenarnya. Toh ujung-ujungnya orang-orang zalim itu dihancurkan gitu. Nah, Hasbi menjelaskan bahwa ayat ini memulai kisah Nabi Musa dengan gaya bahasa yang menarik perhatian. Itu dengan kata hal ataka hadisul Musa. Itu dengan pertanyaan, mengingatkan juga kepada umat Islam untuk mengambil pelajaran dan sejarah, ya kan, bagaimana dulu Nabi Musa menghadapi kekufuran pemimpinnya, ya kan. Maka itu pasti ada, Pak, ada persamaan lah antara perjuangan Nabi Muhammad dengan perjuangan Nabi Musa, ya kan. Maka itu kalau kita lihat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, seorang penguasa yang sangat zalim, menindas Bani Israel. Fir'aun menolak risalah Musa, menganggap dirinya Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad berhadapan dengan pemimpin Quraisy yang kafir, juga menolak ajaran tauhid. Para pemimpin Makkah itu ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Nah, persamaan keduanya Nabi yang menghadapi penguasa yang arogan, yang sombong, yang menolak Allah. Fir'aun juga menolak Allah, keyakinan kepada Islam. Kaum Quraisy yang dipromotori oleh Abu Lahab, Abu Jahal juga menolak itu, gitu. Ya kan? Di sama, ya kan, mungkin level-level berbeda lah, ya kan, tapi Allah ingin Nabi Muhammad mempelajari bagaimana kisah Nabi Musa, ya kan. Nabi Musa, ya, Allah menyelamatkan Musa dan pengikutnya dari Fir'aun dengan membelah Laut Merah dan membiarkan mereka melintasi, sementara Fir'aun
dan tentaranya ditenggelamkan. Kira-kira nanti diselamatkan pada Nabi Muhammad, nah gitu. Kalau Nabi Musa diselamatkan, yang menyelamatkan Allah, sekarang yang mengutus Nabi Muhammad juga Allah menghadapi kaum Quraisy, ya kan? Nah, tentu Allah juga selamatkan. Maka itu ketika kaum Quraisy merencanakan pembunuhan, Allah juga menyelamatkan Nabi Muhammad pada malam itu kan sudah diputuskan itu Nabi Muhammad mau dibunuh, tapi Allah punya cara menyelamatkan dengan hijrah ke Madinah. Itu kan luar biasa itu, Pak. Jadi persamaannya Allah memberikan pertolongan luar biasa kepada kedua nabi ketika mereka menghadapi masa-masa yang kritis. Kadang-kadang begitu, Pak, Ibu. Lahabi sadonyo daya upaya, Pak, baru tiba jalan keluar. Kadang-kadang begitu. Dan langsung ada masalah seketik itu langsung minta aduh sekali jalan keluarnya gitu ya. Kadang-kadang mah begitu, ya kan? Nabi Musa tidak ada lagi jalan, di depan laut, di belakang. Kalau Allah tidak tolong, habis itu. Begitu juga, ya nabi-nabi dulu itu banyak yang seperti itu ya. Nabi apa yang masuk perut ikan itu? Nabi Yunus. Kalau Allah nggak tolong, apa yang terjadi? Sampai kini masih dalam perut ikan itu, iya kan? Kalau tak ditolong, mengkritis. Kadang-kadang bayangkan, Pak, seorang nabi yang diutus oleh Allah, ya kan, menghadapi masalah itu sudah di puncaknya, Allah berikan pertolongan. Apalagi awak tidak nabi. Ada masalah seketik itu tipu sih sekali tidak ada pertolongan gitu ya. Ada macet seketik aduh sih sekali, iyalah. Nabi hebat loh, pada nabi Rasul kalau gitu. Ya kan? Hah? Awak ngatur satu dunia gitu ya. Ada saja, Pak. Ya, masa baru hitung hari baru langsung sekali berubah Indonesia. Alah lali lantik presiden boleh ikut Indonesia. Hitung hari baru tanggal 20 lah. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 barunya, 26 hari barunya. Ya kan? Hah? 6 balik hari ya, 6 balik hari. Langsung bin salabin abrakadabra gitu ya. Bu Awan baru sama Bu. Ya nak di tapuannya, dia giai, masukan sayurannya, agak bawang segala macam dikacau, setelah itu digoreng, dimakan langsung selesai sekali. Ya nak Bu Haji. Ya kan? Malah bisa negara ke seperti membuat instan kan. Nah, apalagi kalau sudah selama ini rusak, ya. Nah, itu paham memperbaiki ya sudahlah Bapak Ibu ya. Salah berdalam di situ ya. Nah, itu tentang Nabi Musa, tentang Nabi Muhammad, ya kan? Lalu Allah juga menjelaskan tentang bagaimana membebaskan. Jadi Nabi Musa itu membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, yaitu Fir'aun. Nabi Muhammad juga membebaskan, ya kan, orang-orang Mekah dari ajaran jahiliyah. Jadi satu membebaskan dari penindasan, satu membebaskan dari kebodohan. Maka jahiliyah itu kan disebut dengan bodoh, ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu, mukjizatnya berbeda, Pak. Kalau membebaskan orang dari penindasan fisik, tentu yang pas mukjizatnya tentang kekuasaan, kehebatan yang sifatnya juga fisik. Maka mukjizatnya adalah dibelahnya laut. Nabi Muhammad membebaskan manusia dari keterjajahan pikiran. Maka dari itu mukjizatnya sifatnya non fisik. Maka itu mukjizatnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya.
Dan itu lebih hebat, Pak, dibandingkan membelah laut. Kalau membelah laut hanya menyelamatkan fisik manusia waktu itu saja. Tapi Al-Quran menyelamatkan manusia dari kebodohan. Kelemahan kita, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Orang mau belajar ke Amerika, ke Eropa, ke Turki, mencari ilmu yang hebat-hebat gitu ya. Tapi Al-Quran yang mujizat terbesarnya menyelamatkan manusia dari kebodohan terletak sedalam lemarinya, Pak, berdebu-debu, tidak dipelajari. Nah, itu kelemahan umat Islam, Pak, termasuk awak. Paling tinggi kita baru membaca-baca, kemudian lihat terjemahannya gitu ya. Atau tiap hari Rabu beko mentadaburi satu ayat gitu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau satu ayat hal ataka hadisul Musa, habis setengah jam kita bercerita, kira-kira membacanya, mempelajari barang, nah, mungkin 1 jam itu, Pak, ya kan? Jadi kalau itulah umat Islam harus dikembalikan mendalami Al-Quran. Perbandingannya, Bapak Ibu, seluruh kitab yang ditulis oleh makhluk di dunia ini, seluruh dunia dikumpulkan, Pak, diletakkan di tengah padang yang luas tuh, Pak. Itu diperbandingkan dengan satu kitab Al-Quran. Anda doge nilai yang sekian kitab yang dikarang oleh manusia, Pak. Siapa kira-kira pengarang yang terhebat gitu? Di kumpulan sadonya diletakkan di tengah lapang gadang tuh, atau dibandingkan Al-Quran tuh, Anda enggak tertandingnya itu. Apa itu hebatnya Al-Quran? Maka itu jangan biarkan Al-Quran itu seperti itu saja, ya kan? Iko di Ustadz sekini takziah punya Ustadz, makanya keluar Al-Quran kok. Ku ambo bali 5 tahun yang lampau di Makkah, ambo bungku elok-elok, ambo kabek jo kain merah, ambo kabek jo bandang ame, ambo simpan di dalam lemari. Kok di Ustadz saya kini takziah, makanya keluarlah Al-Quran kok. Kok ndak Ustadz takziah kok ndak keluar Al-Quran kok Ustadz. Begitu loh kiranya, Pak. Jadi cinta kepada Al-Quran kok, bungku elok-elok, kabek dengan bandang ame, kemudian letakkan di dalam lemari. Ya kan? Kalau bisa biarlah, Pak, abdi Al-Quran kok untuk dibaca gitu ya, daripada disimpan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah ingin sebenarnya membawa Nabi Muhammad, ya kan, untuk mempelajari kisah Nabi Musa dan berserta seluk-beluknya, dan juga kepada kita, ya kan? Maka itu memang termasuk metode-metode Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dengan metode Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dan kita. Maka itu penyelamatan terbesar itu adalah ketika umat Islam bebas dari kebodohan tauhid, kebodohan ibadah, penyembahan, ya kan? Tentu juga termasuk pembebasan dari kebodohan dalam urusan dunia. Mudah-mudahan